ya yang ada gambar-gambar apa namanya dogi-doginya tuh, itu kan bisa mengikuti tuh mukanya kemana gitu. Itu juga menggunakan AI. Sekarang juga ada yang mungkin lagi hype juga ya e-tilang, itu juga menggunakan AI. Jadi AI itu sudah banyak sekali digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau untuk di dalam bisnis, itu AI ada di mana aja. AI itu sebenarnya dari semua bisnis itu hampir ada AI. Um, untuk sekarang healthcare, AI-nya tuh ada di mana? AI-nya bisa dari telemedicine. Untuk retail itu ada chatbot. Chatbot juga bisa digunakan di travel itu juga AI atau di finance karena untuk customer service. Jadi banyak sekali aspek-aspek AI yang bisa kita implementasikan di setiap bisnis. Mungkin seperti predictive maintenance untuk alat-alat gitu ya, untuk manufacturing mungkin alatnya untuk manufacturing, untuk energi mungkin alat-alat besarnya itu juga bisa dilakukan oleh AI. Banyak sekali aspek-aspek AI yang sebenarnya bisa kita implementasikan. Ini contoh-contohnya yang ada di sini dan kita coba jelaskan lebih detail lagi ya. Bagaimana sih AI itu sebenarnya bekerja? AI itu bekerja ilmunya dia kalau kita sebagai manusia itu sekolah ya untuk mendapatkan ilmu gitu untuk bisa oh oke, ini yang baik ini yang benar oh saya harus melakukan ini saya harus melakukan itu untuk bisa take decision. AI sekolahnya adalah data, jadi sekolahnya adalah data, jadi data itu bisa datang dari teks dari speech tergantung data apa yang mau kita kasih makan ke AI gitu ya. Jadi dia akan feed terus dari data itu. Nah, dari data itu dia bisa melakukan processingnya dia itu dia akan menciptakan rules atau algoritma atau kita bilang mungkin kalau saya berbicara sama teman-teman di kantor AI-nya bikin resep, dia bikin resep sendiri tuh gimana menginterpret gimana mempredik gimana saya harus berlaku untuk si data ini dan setiap data yang masuk dia akan terus belajar. Nah, setelah data itu dia buat algoritmanya, dia akan tes sendiri. Oh, ini hasilnya benar apa salah ya? Misalnya, si A membeli 75 apel, si B membeli 50 apel, si C harusnya belinya berapa apel ya? Dia akan coba predik dari situ. Bila prediksi dia betul, dia akan sukses, dia akan masukkan ke assessment. Tapi bila salah, dia akan belajar lagi sampai prediksi dia itu betul. Jadi itulah bagusnya AI, dia semakin lama semakin pintar dan semakin belajar. Dia selalu belajar dari kesalahannya dia, dan dia selalu membuat algoritma dan resep sendiri untuk bisa mendapatkan outcomes yang sukses. Supaya outcomes yang sukses nanti itu bisa jadi assessment buat AI itu sendiri. Dia akan melakukan feedback-nya, oh seperti ini. Jadi temuannya kalau misalnya apa namanya A beli 75 apel, B beli 50 apel, C belinya 25, oh berarti perbandingannya seperti ini. Dan seasonnya mungkin perbedaan ada season pada saat musim apa dia belinya lebih banyak, jadi dia akan melakukan discovery sendiri terhadap itu. Nah, dari sudah terdapat discovery itu, dia melakukan adjustment tuh. Adjustmentnya itu nanti kalau misalnya misalnya ada perubahan, adjustmentnya harus kemana? Apakah adjustmentnya harus ke data? Apakah adjustmentnya harus ke algoritma? Apakah adjustmentnya harus ke target outcomes-nya? Jadi siklusnya akan terus berputar seperti ini. Inilah cara kerjanya AI secara simpel ya. Inilah cara kerjanya. Terus bagaimana sih AI itu bisa membantu? AI itu bisa membantu uh, banyak aspek sebenarnya. Jadi AI membantu yang pertama efisiensi dan productivity. Uh, jadi gini, contohnya kenapa efisiensi dan productivity? Kalau kita seperti tadi, contohnya Google Maps ya. Kalau misalnya dulu secara tradisional kita belum mempunyai Google Maps, untuk kita mengetahui dari jarak A ke jarak B, itu pasti akan takes time. Kita akan butuh banyak waktu pengalaman. Kalau misalnya dulu mungkin supir taksi lebih berpengalaman ya dari Google Maps. Dia lebih tahu, oh jalur ini lebih cepat, jalur itu lebih cepat, tapi membutuhkan pengalaman, membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui itu. Gitu. Jadi dengan efisiensi justru waktu akan lebih singkat lagi. Jadi dengan waktu yang lebih singkat untuk bisa mendapatkan decision making itu, produktivitas kita akan jauh lebih tinggi. Karena kenapa? Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain yang mungkin juga kontribusi untuk kita, tapi tanpa harus memakan banyak waktu untuk pekerjaan yang sebenarnya sudah bisa di-take care oleh AI. Yang kedua, improve speed of business. Mirip seperti tadi yang sudah saya jelaskan.
Jadi bisnis yang berjalan itu akan jauh lebih cepat karena kenapa decision making-nya jauh lebih cepat juga. Yang ketiga, new capabilities dan business model expansion. Dengan waktu yang sudah cepat dilakukan, decision making yang sudah cepat dilakukan, dan semua fokus misalnya sudah reduce cost, semua sudah optimal, sudah baik, sudah efisien, dan sudah efektif, of course kita bisa fokus ke new capabilities kita, dan kita bisa ekspansi bisnis model kita. Yang keempat, better customer service. Seperti tadi yang ada di retail, di finance, itu ada chatbots, itu memang menjadi tujuan untuk better customer service. Seperti saya juga kemarin sempat berbicara dengan salah satu AI company yang mereka berfokus kepada customer service. Memang AI itu bisa membantu telemarketer atau customer service employee tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan repetitif, bisa digantikan dengan AI dan mereka bisa berfokus untuk pekerjaan yang lain. Improve monitoring dengan jadi seperti ini. Tadi kita berkaca di Google Map ya, improve monitoring. Kita bisa lihat, oh kalau dari titik A titik B ini saya punya 3 jalur. Kalau saya pakai jalur ini di depan macetnya sekitar berapa menit ya, bisa delay berapa lama. Kalau lewat jalur ini mungkin lebih panjang tapi lebih tidak macet. Jadi kita mempunyai clear monitoring terhadap proses-proses decision making kita. Kenapa kita take this decision? Ada reasonnya kenapa? Karena semua bisa termonitor dengan jelas. Dan better quality and reduction of human error. Jadi kalau memang manusia jauh lebih pintar daripada AI karena data feed yang diberikan kepada AI itu atau datangnya juga dari manusia gitu. Cuman memang kita bisa bilang karena kita mempunyai aspek emosional, kita juga bisa melakukan error, mungkin keletihan atau seperti apa. Itu bisa terjadi dalam pekerjaan, dan untuk menekan terjadinya human error, AI itu bisa membantu Anda, mempermudah pekerjaan Anda tanpa harus nanti memakan waktu yang lama, jadi tidak harus lelah, tidak harus terlalu banyak waktu yang digunakan, dan inilah yang menjadi hal-hal yang AI bisa berikan kepada manusia, dan kita bisa gunakan AI itu untuk membantu pekerjaan kita. Contoh-contohnya seperti ini. Dan kita coba langsung fokus ya, AI di dalam supply chain. AI ini di dalam supply chain ini banyak yang bisa dia kerjakan. Yang pertama, AI ini fokusnya di supply chain itu bisa dari demand forecasting model, transparansi dari hulu ke hilir, terus integrasi planning bisnis karena biasanya dari supply chain itu merupakan core dari bisnis kalau saya melihatnya ya, core dari bisnis, dynamic planning optimization dan automation untuk flow secara fisikal di dalam supply chain itu sendiri. Nah, di sini AI itu bekerja melakukan prediksi dan korelasi kayak sebab dan akibat gitu ya di dalam flow supply chain itu sendiri. Dan di sini data yang saya dapatkan dari teman-teman marketing insight di Arugia itu bahwa early adopters companies yang implementasi AI itu dia memang bisa mengimprove di sini maksudnya mereduce ya logistik cost 15%, inventory levelnya jadi optimal sejauh 35%, service levelnya naik menjadi 65%. Jadi memang dibanding dengan bisnis lain yang lebih tradisional yang tidak menggunakan AI. Dan di sini apa sih yang AI bisa deliver? Seperti tadi yang di paragraf pertama, AI pasti akan coba untuk deliver akurasi demand forecasting, capacity planning, productivity, lower the cost for supply chains gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu agar terjadinya atau enabling si akurasi di dalam supply chain itu sendiri. Kita coba next. Nah, di sini ini dari McKinsey & Company ya. Kita melihat di sini future dari supply chain itu dengan digital dan AI, dia bisa melakukan end-to-end transparency dan fast decision making. Karena AI itu kalau saya bilang supply chain itu merupakan core dari beberapa multiple function yang related ke dia. Jadi dari
multiple function yang akan related itu banyak, dari planning, dari logistik dan distribution, dari production, even sampai ke sales. Karena kalau kita berbicara dengan tentang demand forecasting, itu pasti akan relate ke sales juga. Jadi kenapa dibutuhkan digitalisasi? Karena akan it will bring a big effect to the other function in the company. Nah, kita lihat deh dulu apa sih isu-isu dari supply chain. Kalau isu-isu dari supply chain itu setiap stage dari supply chain pasti ada isunya. Dari planning itu sendiri, itu ada isu dari beberapa isunya. Dari sourcing, untuk material saya juga kekurangan. Ini kan semua nanti akan berujung mempengaruhi kinerja dari sales. Bila ada part yang tidak bisa terpenuhi, akan understock. Berarti itu dengan loss of sales. Ada demand forecasting yang terlalu tinggi, berarti overstock. Berarti di situ ya ada waste of space kalau dengan ya, digunakan di dalam warehouse gitu ya. Nah, ini dari Capgemini lebih dari 70% responden dari berbagai industri itu memang memiliki masalah di setiap stage-nya. Stage itu adalah planning, sourcing, production, warehouse, execution, sales di dalam supply chain proses mereka. Nah, ini kompleksitas dari inventory management. Apa saja sih challenge-challenge yang sering ditemukan untuk untuk managing inventory ya? Karena di sini saya coba mirror dengan industri yang mungkin saya lebih banyak paham, itu industri di healthcare. Di healthcare itu sendiri SKU-nya sangat tinggi. Dan sering terjadi mungkin nggak cuma healthcare, banyak industri lain yang SKU-nya sangat tinggi, retail pun seperti itu. Data error maksudnya seperti apa? Data error tuh let's say Panadol dan Panadol titik, walaupun produk yang sama, itu menjadi dua SKU yang berbeda. Itu juga sering terjadi di lapangan yang saya lihat. Tidak terlihat pergerakan stok yang jelas dan tidak tahu sebenarnya idle stock itu seperti apa. Terus kita harus permasalahan yang kedua, rekonsiliasi yang terus-menerus. Makanya sering dilakukan mungkin stock opnam ya, karena untuk melihat match nggak physical dan logical inventory-nya. Dan juga mungkin seperti expensive equipment, gimana special storage, ada produk-produk yang butuh cold storage, ada produk-produk yang storage-nya mungkin harus disendirikan gitu ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu challenge-nya. Terus akurasi yang kurang di demand forecasting ini juga menjadi salah satu challenge-nya. Dan juga overstock tadi yang sudah saya jelaskan, overstock dan understock yang sering terjadi ini memberikan efek kepada revenue. Efeknya yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya understock berarti loss of sales, kalau misalnya overstock berarti cost lagi, karena kenapa? Ada warehouse charge gitu ya, ya karena memakan tempat gitu. Terus atau mungkin terlalu banyak berlebih pembelian barang yang harusnya sebenarnya bisa digunakan revenue-nya untuk yang lain. Itu salah satu challenge-challenge yang sering sekali ditemukan untuk inventory management. Nah, Arogia sendiri saya coba langsung jump in company yang tempat saya bekerja sekarang. Arogia sendiri itu adalah startup. We are a startup. Kita berdiri di tahun 2020 dan di sini memang kita fokus kami adalah menjadi service provider untuk beberapa bisnis dan di berbagai industri untuk bisa mengautomation their business process gitu. Di sini memang yang menjadi key point kita untuk bisa berpartner dengan klien-klien kita adalah kita ingin increase the efficiency, dan ujung-ujungnya memang fokus kita akan menjadi save cost gitu ya. Dan apa aja sih yang menjadi solusi-solusi Arogia? Sebenarnya solusi untuk Arogia ke bisnis itu ada 3. Yang pertama data science. Data science ini yang paling basic. Apapun yang kita lakukan untuk klien kita lakukan. Karena kenapa? Setiap data yang
setiap perusahaan yang ingin mengimplementasi AI itu harus melakukan data science karena kita harus membuat data itu menjadi AI enabled, harus bisa menjadi data yang AI ready. Jadi kita mentransformasi datanya kita lihat dulu apa sih permasalahannya, standar di industri untuk menggunakan datanya itu seperti apa. Kalau misal di healthcare kan sekarang kita banyak mungkin berfokus di KFA, kita harus menggunakan dari dictionary KFA gitu ya. Itu seperti itu, oke, diikuti standarisasinya seperti itu. Terus kita coba bersihkan, kita coba order, kita coba kategorisasi. Dan dari situ, setelah datanya AI ready, apapun bentuk AI yang ingin diimplementasikan, itu datanya sudah ready dan bisa dilakukan gitu, tanpa harus melakukan data science lagi. Terus yang ini mungkin nanti yang kita akan fokuskan ya di inventory analysis. Nanti saya akan jelaskan jauh lebih detail, mungkin saya juga lakukan demo nanti ya, supaya bisa dapat gambaran AI di dalam kolaborasi human dan AI di dalam inventory management itu seperti apa gitu ya. Dan fokusnya lagi yang lain, solusi kita di reporting dan insight automation, seperti mungkin banyak budget reporting, credit limit reporting gitu ya. Ini juga kita lakukan di beberapa klien kita untuk mempermudah reporting mereka gitu ya. Oke, jadi inventory management itu kalau ada AI di dalam inventory management itu apa sih gunanya? AI itu memang ROG ingin mentransformasi melalui data seperti tadi ya, information, intelligence, insight, dan automation. Dan di sini solusi kita itu sebenarnya untuk menjawab 5 pertanyaan mendasar dari inventory management. Memang 5 pertanyaan ini terkesan pertanyaan yang gampang, yang mudah ya, tapi untuk mendapatkan jawabannya sangat-sangat membutuhkan banyak data dan melakukan banyak cross check gitu ya untuk mendapatkan jawaban yang tepat. 5 pertanyaan ini seperti yang Anda lihat di sini ada what to order, when to order, how much to order, and to whom to order, and what price to pay. Di sini terlihat bahwa setiap purchasing staff atau procurement staff ya, itu pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan ini yang harus mereka jawab in their daily activity gitu. Terus bagaimana sih cara AI-nya menjawab produk kita di IOM, ROG Inventory Manager, dan Order Manager. Menjawab 5 pertanyaan tersebut, Inventory Manager akan menjawab 3 pertanyaan awal, what, when, and how much. Di sini dilihat dulu, hari ini job plan-nya seperti ini untuk purchasing misalnya. Hari ini job plan Anda untuk seperti ini. Ini rekomendasi yang diberikan. Bila memang oke, mereka tinggal one click away to make a decision making. Terus dari situ dari AI screen-nya juga sudah which is already AI enabled, dan dari sini memang fokus kita untuk optimisasi inventory. Dan yang next-nya ini untuk order manager. Order manager memang menjawab 2 pertanyaan selanjutnya, yaitu di whom to order, what price to pay. Di sini kita akan banyak relate dengan vendors, kebanyakan procurement team ya yang melakukan ini. Procurement harus tahu misalnya vendors mana yang harus saya pilih untuk bisa misalnya produk A, ada beberapa vendors-nya 1, 2, 3 gitu ya. Vendor 1 itu mungkin delivery-nya 90%, vendors 2 95%, tapi harganya lebih tinggi. Jadi di sini AI memberikan rekomendasi untuk vendor-vendor terhadap pembelian yang ingin dilakukan oleh procurement team. Nah, insight dan intelligence apa sih yang bisa kita dapatkan dari inventory dan order manager itu, atau inventory managementnya ini ya, yang dari ROG ini, itu memang demand forecasting. Kita bisa melihat, karena data yang kita feed itu kita biasanya ambil 3-5 tahun ke belakang untuk AI itu bisa belajar. AI itu bisa belajar untuk data. Kenapa data 3 tahun dan 5 tahun ke belakang? AI itu bisa belajar data sebelum COVID, selagi COVID, dan setelah COVID ya. Ini dia juga bisa melakukan, akhirnya dia bisa melakukan resepinya tuh, algoritmanya seperti apa, demand-nya seperti apa. Dia bisa forecast demand-nya dan memberikan insight kepada si manusianya, itu kita misalnya purchasing team-nya ya, untuk melakukan pembelian sesuai dengan demand forecast-nya. Supply chain modeling, insight-nya juga, capacity utilization, price and quantity optimization,
idle stock prediction, kelihatan di sini idle stocknya. Terus utilization rate model, supplier performance model tadi yang untuk order manajernya, and order level forecasting. Nah, mungkin di sini kalau saya coba jelaskan di dalam presentasi aja mungkin agak kurang itu detail ya. Saya akan coba lakukan uh, dulu ya, saya coba stop share dulu. Oke. Oke, saya coba berikan demo untuk lebih dapat gambaran detail bagaimana sih AI di dalam inventory management. Kita lakukan ini dengan untuk healthcare industry ya. Oke. Ya. Oke. Di sini AI itu membantunya dari mana sih? Di sini langsung terlihat jelas. Dashboard pertama langsung memperlihatkan understock item Anda berapa, overstock items Anda berapa, optimal level stock item Anda berapa, no movement item Anda berapa. Nanti kalau kita tanya, understocknya kok segini banyak, apa aja? Kita bisa learn more, kita bisa tahu di sini. AI akan memberitahukan ini loh, apa namanya, understock item Anda seperti ini, dan overstock items Anda ini misalnya ya. Dia langsung jelaskan semuanya di sini secara detail. Nah, untuk sorry ya. Oke. Untuk action items yang dilakukan oleh AI supaya kita lebih mudah melakukan decision making, itu part yang mana, ini part yang ini. Jadi part yang ini menjelaskan kepada kita, hey purchasing team, ini ada 1093 unique items dengan nilai 2,1 miliar yang harus Anda beli hari ini. Dan di sini langsung memperlihatkan, oh detailnya ini harus beli berapa. Tadi kan menjawab 3 pertanyaan ya. Apa yang harus saya order, kapan harus saya order, ya. Dan ini ya, kapannya tuh di today ya. Dan berapa yang harus saya order. Ini langsung terlihat. AI menjawab ini semua dan harus kalau misalnya dulu mungkin dikira-kira ya, oh ini habis. Kira-kira harus beli ini ya, apalagi kok yang kurang, dia harus tanya. Mungkin kalau di healthcare ya, ditanya dulu ke depo ini, ditanya dulu ke depo ini gitu ya, untuk bisa menjelaskan, oke, kalau hari ini berarti yang harus kita source segini ya. Tapi kalau dengan adanya AI, tanpa harus melakukan traditional proses lagi, sudah bisa dilakukan. Terus nggak cuman itu, apa yang bisa AI lakukan? Oh, let's say ada 1093 unique items, nilainya 2,1 M, tapi budgetnya nggak ada gitu. Di sini AI juga beritahukan, oh oke, budgetnya nggak ada, kita berikan criticality. Criticality itu memberitahukan, oh barang ini fast moving with high revenue generation. Jadi barang ini yang harus Anda fokuskan dulu, beli dulu yang ini. Karena kenapa? Barang ini paling berguna untuk bisnis Anda, paling banyak dibeli gitu ya untuk user-user Anda, misalnya klien-klien Anda atau customer-customer Anda. Jadi di sini AI bergerak memberikan rekomendasi. Bila memang kita sudah oke dengan rekomendasi itu, kita tinggal mengikuti apa yang menjadi rekomendasi AI gitu. Jadi decision making kita sangat cepat untuk 1 hari saja. Misalnya, let's say, oke, saya mau criticality 1 aja. Ya, silakan di PO kan barang-barang yang criticality 1 saja gitu. Seperti itu. Ini bentuk dari inventory management, AI di inventory management. Nanti misalnya, kenapa ya saya harus beli barang ini? Misalnya ya, kita coba ini. Oke. Kenapa kita harus beli barang ini? Oh, wait. Ya, oke.
Tadi barang yang saya klik ya, saya klik intelligence, AI langsung memberikan reasoning. Tadi kan salah satu apa namanya benefit dari AI itu monitoring ya, improve monitoring, terlihat kenapa gitu loh harus membeli ini. Dan kalau misalnya ditanya oleh yang mengapprove PO gitu, akan tanya kenapa harus beli hari ini? Karena current stoknya 10, optimal stoknya harus 10, lead time-nya udah 30 hari. Stoknya cuma bisa bergerak sampai 31 hari. Kalau kita tidak pesan sekarang, barang baru sampai sebulan, stoknya sudah nol, kita under stock gitu. Jadi AI sudah memberitahukan kenapa harus membeli apa namanya produk tersebut gitu. Dan juga diberitahukan saat ini yang sold berapa, yang di consume berapa, stock on hand berapa. Lalu di sini diberitahukan lagi, oh ini nih yang mau expiry, yang untuk batch expiry date-nya terlihat semua, semua jelas, semua terlihat dengan clear monitoringnya untuk setiap SKU gitu. Dan di sini dia berikan lagi nih forecasting, consumption forecasting. Kalau misalnya biasanya ini bagian yang historicalnya ya, bagian yang menjadi forecast adalah bagian yang hijau ini. Nah, dari sini terlihat gitu, untuk kalau misalnya ingin di forecast, oh prediksinya kira-kira penggunaannya akan seperti ini bagian dari forecasting ya. Ada kita namakan di sini consumption forecast. Kira-kira penggunaannya akan sebanyak ini gitu untuk forecastingnya. Biasanya mereka menginginkan min and max ya, min dan max-nya kita juga berikan forecasting sesuai dengan kebutuhan klien karena kita harus customize kebutuhan klien seperti apa. Oke, sekarang ini sudah menjawab 3 pertanyaan tadi. What to order, when to order, and how much to order ya. Nah, kalau kita sekarang coba bergerak lagi ke App Store kita yang Order Manager. Tunggu sebentar, saya agak lama. Saya tunggu sebentar, coba saya refresh.
Oke, kayaknya nggak bisa. Well, ya, saya minta maaf. Kayaknya memang untuk order manajernya kita sedang trouble ya. Saya coba cek dengan tim IT, tapi mereka sedang libur hari ini. Oke, really sorry, kayak saya nggak bisa memperlihatkan demo untuk order manager. Tapi memang order manager, kalau boleh saya jelaskan, itu akan membahas mengenai vendor. Jadi di dalam order manager itu nanti akan terlihat vendor, beberapa jenis vendor untuk satu item, misalnya dijelaskan beberapa jenis vendor. Dan vendor tersebut itu akan memperlihatkan bahwa uh, performa mereka gitu ya. Dari vendor tersebut performanya memperlihatkan bahwa performa delivered items mereka berapa persen, defective items mereka berapa persen, dan juga delayed items mereka berapa persen. Dari data itu yang AI sudah berikan kepada kita, kita bisa mendesain vendor mana yang mau kita gunakan. Dan di situ setiap vendor juga diberikan harga-harga perbedaannya. Dan juga kegunaan dari situ itu juga nggak hanya untuk kita mendesain ya vendor mana yang mau kita gunakan. Data itu juga bisa kita gunakan pada saat kita mau bernegosiasi lagi kepada vendor terhadap performa mereka gitu. Untuk kalau misalnya kita ingin memperpanjang kontrak dengan vendor tersebut. Seperti itu. Jadi memang dari situ kita ingin menjawab dua pertanyaan sisa tadi ya. Itu dua pertanyaan sisa adalah to whom to order dan how much what the price to pay. Dan itu dari order manager itu menjelaskan pertanyaan itu dan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, saya coba continue lagi untuk presentasinya. Dan di sini share screen. Oke, dan di sini result yang kita bisa lihat gitu ya dari mungkin saya bisa tarik ini dari a few clients kita. Tapi ini salah satu klien kita lihat pergerakan mereka setelah mereka mengimplementasi AI dan sebelum mereka mengimplementasi AI. Memang di bulan Januari itu mereka belum mengimplementasi AI secara full ya. Di sini kita lihat di graf yang pertama ini optimal stock mereka dan ini overstock mereka. Dan di sini terlihat bahwa pada bulan Januari memang mereka masih mencoba belajar menggunakan AI karena memang jujur untuk mengimplementasi AI di suatu bisnis tidak mudah. Karena tadi seperti yang Mbak Dilan sudah jelaskan, banyak ketakutan-ketakutan dari employee, dari staff, kalau mereka berpikir ini akan menggantikan pekerjaan saya gitu ya. Jadi mereka agak reluctant tuh untuk menggunakan AI. Jadi kita harus memberitahu lagi kepada mereka, kita tidak akan menggantikan pekerjaan Anda, kita mempermudah pekerjaan Anda. So it takes time to get their trust dan apalagi untuk sistem yang baru ya, untuk mereka untuk fully trust sistem yang baru. Oh, AI bilang saya harus beli segini hari ini, masa sih gitu kan? Itu membutuhkan waktu untuk bisa adjust lagi pekerjaan mereka dan trust mereka terhadap AI gitu. Karena memang itu bukan ini mengimplementasikan AI itu bukan merupakan proses yang mudah ya. Jadi kita harus memang mengedukasi lagi staff-staff yang ada. Gitu. Dan pada saat mereka akhirnya fully trusted di AI bulan Februari itu terlihat jauh perbedaannya. Optimal stock mereka bertambah sangat jauh dan overstock mereka turun nilainya hingga sekitar 10 mungkin hari ini kalau saya tidak salah sudah di 7 miliar ya overstock mereka. Dan ini kita bisa lihat dari nilai 40M sampai ke 7M itu nilai revenue yang bisa diambil dari penggunaan AI dan mengoptimalisasi inventory management mereka itu sangat besar. Dan kita bisa melihat bahwa banyaknya nilai revenue ini bisa digunakan untuk mungkin mereka bisa berfokus di bisnis model lain atau membangun new capabilities lain. Dan ini yang kita bilang we want to save cost.
we want to optimize your inventory and saving your cost. And it will, as we know that inventory will, it will affect your top line. Seperti itu. Jadi memang kita butuh bukti ya. Kalau nggak ada, kalau mungkin kemarin-kemarin no pics hoax gitu ya. Jadi ini kita butuh bukti gitu supaya kita nggak bilang AI itu hoax, enggak. Jadi kita butuh memberikan bukti kepada mereka bagaimana perjalanan suatu bisnis sebelum AI dan setelah AI. Dan memang setelah menggunakan AI, kita bisa bilang memang banyak klien kita juga bilang mereka membutuhkan AI tidak hanya di aspek ini. Akhirnya kita grow lagi. Aspek AI mana lagi yang bisa kita touch untuk mereka. Karena memang setelah AI ada, ini sangat mempermudah proses dan mereka merasakan sekali. Even the directors bilang sama saya tidak lagi mendapatkan surat terburu-buru meminta untuk membeli barang hari ini juga. Itu sudah tidak terjadi lagi. Jadi memang tidak hanya inventory management yang terbantu, tapi bisnis prosesnya semua terbantu dan akhirnya semua tertata dengan baik. Gitu ya. Itu akan seperti domino effect ya, jatuh. Jadi jatuhnya juga akan memberikan efek ke bisnis proses yang lain. Oke, jadi ini adalah end dari presentasi saya. Beginilah human dan AI interaction dalam bisnis proses, terutama dari inventory management. AI is not something new. AI is something that already been there years ago for a very long time. Memang di Indonesia mungkin karena baru, bahkan mungkin karena mungkin di pemerintah sendiri juga baru banyak mulai fokus untuk mengimplementasi ini. Dan AI bukanlah untuk menggantikan pekerjaan manusia, tapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan pekerjaan Anda. Oke, sekian dan terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Farah. Terjawab Ya, sudah ya Bu kekhawatiran para betul. pekerja gitu ya. Iya. Oke, Bu Farah, ini karena masih kebetulan di akhir tadi dibahas, ini ada pertanyaan dari Pak Tuhu nih. Tadi soal mengenai meyakinkan staf nih Bu. Bagaimana sih berapa lama biasanya proses meyakinkan staf itu gitu? Karena kan ini Oke, juga selain itu ini kaitannya dengan soal selain karena permasalahan digantikan, tapi juga akan jadi lebih transparan gitu ya. Ada betul. sesuatu yang akan bersifat lebih transparan. Bagaimana edukasi yang dilakukan gitu Bu? Oke. Memang kalau untuk edukasi itu agak lebih sulit kalau kita, karena banyak case saya bicara yang paling challenging aja ya. Kita bicara dengan government institution itu yang lebih sulit lagi gitu. Untuk sebenarnya mengkonversi mereka, kita butuh mengedukasi. Jujur, kita bisa melakukan 3 kali workshop dengan orang yang sama, dengan tim yang sama, itu untuk mengconvince mereka bahwa kadang kita harus menjelaskan sama mereka bagaimana cara bekerjanya AI sih di belakang layar itu seperti apa, untuk memberitahukan pada mereka kita tidak menghentikan pekerjaan Anda, kita hanya menggunakan data yang ada dan memberikan rekomendasi kepada Anda. Membutuhkan waktu berapa lama? Yang paling lama saya jalankan 1 tahun untuk mengkonversi staff, karena saya harus melakukan trial. Di trial itu kita tidak memaksakan harus menggunakan AI ya. Di trial itu kita dan tim duduk bersama dengan tim di klien kita, memperlihatkan apa sih perubahannya yang terjadi pada saat kita mengimplementasi AI. Jadi memang waktunya kalau di average mungkin kita butuh 2 sampai 3 bulan, tapi yang terlama memang saya temukan itu di 1 tahun gitu untuk konversi mereka. Apa yang membuat mereka yakin bahwa AI itu tidak menggantikan pekerjaan Anda dan membuat mereka yakin bahwa AI itu membantu, itu dengan trial. Dengan kita melakukan trial kepada mereka, kita memberitahukan bahwa ini tidak fully diimplement sekarang. Saya memberikan kalian mencoba dulu ya 1-2 bulan. Bila kalian merasa memang ini tidak menggantikan pekerjaan Anda, malah membantu, ya ini buktinya. Setelah trial kita bisa lanjutkan berbicara lagi, mungkin dengan commercial term or something like that. Tapi memang cara untuk mengconvince saat ini itu ya, kalau mereka tidak mencoba mereka tidak akan percaya, jadi kita harus memberikan trial dulu kepada klien kita. Gitu. Oke, baik. Semoga cukup menjawab ya Bapak Tuhu.
Bu, ini saya lanjut ke satu pertanyaan dulu ya Bu sebelum kita ke sesinya Pak Rizky. Ini ada pertanyaan dari Pak Honggo. Apa sih Bu beda AI dengan algoritma IT gitu yang algoritma IT yang kompleks misalnya kayak pengolah big data, decision support system dan lain-lain. Bedanya apa Bu? Oke. Wah, itu pertanyaan teknikal ya. Pertanyaan teknikal Iya. mungkin tadi Pak Honggo ya. Honggo mungkin saya boleh diparkir dulu pertanyaannya. Saya boleh berbicara dengan tim IT, nanti saya beritahukan ke Mbak Dilan dan saya mungkin bisa beritahu lagi jawabannya ke Pak Honggo. Saya tidak mau menjawab pertanyaannya, takut saya salah Pak. Itu aja. Oke, baik, baik, baik. Siap. Terima kasih banyak Bu Farah. Ini Sama-sama. kita akan lanjut lagi dengan ini cukup banyak pertanyaan nih Bu. Kalau saya lihat di kolom chat kita ya Bu, nanti akan Oke, kita bahas setelah sesi Pak Rizky. Kita akan baik. kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk ke sesi Pak Rizky Eri Utomo. Ini kita ingin mendengarkan sharing juga dan insight dari beliau mengenai AI ini. Pak Rizky Eri Utomo ini adalah alumni MM Reguler Angkatan 27. Beliau sekarang aktif di PT Cakra Citra Nusantara. Nah, Pak Rizky, gimana nih Pak pandangan Bapak mengenai implementasi atau penggunaan teknologi AI ini Pak? Oke, Saya terima persilakan kasih kepada Pak Rizky. Mbak Dilan dan Bu Farah. Saya sangat menarik ya karena saya selalu berpikiran, mohon maaf suara saya kedengeran apa enggak? Kedengeran Pak? Oh ya Kedengeran. siap. Ya. Saya pikir sangat menarik karena saya di dunia logistik dan supply chain selalu melihat kondisi selalu itu-itu saja gitu loh. Yang memang sudah saatnya kita ada sesuatu yang baru dan mungkin dengan adanya AI ini akan membawa suatu perubahan ya. Beberapa tahun lalu kita mengenal yang adanya konsep just in time. Tapi dengan adanya konsep itu terbukti banyak kebobolan pada saat COVID kemarin di mana perdagangan internasional banyak mengalami low stock atau no stock at all because adanya trade barrier, adanya congestion di semua major port di seluruh dunia. Beberapa perusahaan beralih menjadi just in case, di mana kayak Toyota yang tadinya minimize credit inventory, mereka akan melakukan uh, cetok inventory banyak-banyakan karena mereka nggak mau suatu saat mereka butuh semikonduktor, ternyata semikonduktornya nggak ada sama sekali. Dan itu kejadian tahun 2021, Toyota, Ford, bahkan Tesla juga terkendala mereka tidak bisa produksi karena tidak bisa jualan karena nggak ada barang yang mau dibuat apa gitu. Nah, ini sangat tergantung kepada predictive analysis sebenarnya. Nah, predictive analysis inilah yang orang biasa nggak akan bisa ngerjain sebenarnya gitu. Nah, saya sih berharap dengan adanya ini bukan pertanyaan sih, lebih ke arah saya mendukung perkembangan AI di Indonesia yang saya pikir nggak ada sama sekali kalau sekarang ya. Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam dunia AI di Indonesia. Lalu dibilang implementasinya bisa sampai 1 tahun atau 2-3 bulan. Saya lebih kepikir work culture di Indonesia di mana resisten pasti akan sangat banyak sekali kejadian gitu, di mana orang harusnya input data, dia nggak input data atau lupa, stoknya datangnya 1.000, ternyata dia mistype menjadi cuma 900, selesai udah urusan semuanya. Saya berpikir lebih ke arah satu, Bu Faradila. Challenge-nya adalah di mana kita bisa melakukan feeding data yang terbaik kepada si mesin pengolah datanya si AI itu. Karena saya tahu itu di Indonesia ya contoh kasusnya banyak sekali di mana sesuatu yang harusnya ada sesuatu SOP-nya dibuat berdasarkan formalitas belaka. Tuh, dan saya pikir bukan masalah ininya sih ya, bukan masalah di bidang kecanggihan teknologi, tapi di mana working culture yang harus dibenahi dan ya memang itu challenge-nya akan sangat besar sekali. Walaupun saya bilang semua perusahaan manufaktur yang berjualan langsung ke customer, B2C terutama, sangat butuh sekali karena suatu saat mereka akan berhubungan langsung dengan demand dan demand itu adalah dasar mereka membeli barang dan demand itu adalah dasar mereka mempunyai overhead cost atau working capital yang berapa banyak nih buat tahun depan gitu. Saya pikir saya lebih cara mendukung sih Bu Dilan gitu. Terima Baik, kasih. baik siap. Terima kasih banyak Pak Rizky atas pandangannya. Oke, baik. Ini Bapak Bu Farah mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau di Iya, terima kasih Pak Rizky. Tadi mungkin memang
yang saya ingin highlight sedikit itu mengenai input data ya. Itu adalah bagian yang paling challenging banget memang untuk kita, terutama di market di Indonesia. Karena dari soal kita solusi pertama kita itu data science. Jadi data itu merupakan hal yang sangat penting buat kita karena bila datanya saja asal salah gitu, itu pasti prediksinya udah pasti akan salah. Jadi pada saat proses yang paling lama kita lakukan itu memang biasanya kita dalam mengolah data itu. Kita olah datanya, kita cek kembali, oh menurut resepnya si AI ini harusnya SHO-nya, stock on hand-nya segini, benar nggak? Kalau berbeda berarti ada yang salah lagi, kita telisik lagi. Jadi proses itu yang memang takes time sampai benar-benar data itu matang, data itu baik, nanti cara bekerja manusianya akan ikut berubah, Pak. Awalnya memang beberapa klien kita dia hanya ingin melihat inventory manajemennya untuk stok hari ini pemberian berapa. Setelah mereka melihat, oh datanya ini sudah baik, mereka ingin nambah lagi. Oh, saya bisa lihat nggak ya expiry date produk-produk saya yang mau expire sebentar lagi, itu yang mana aja, bisa nggak dibantu juga dengan AI? Bisa nggak diberitahukan produk-produk yang mau expired lokasinya di mana saja? Akhirnya mereka juga tadinya yang memberikan kita data nggak ada expired date-nya, akhirnya mereka merubah cara kerja mereka sendiri untuk sebenarnya bisa membantu mereka sendiri untuk, oh kita harus mulai bisa nih input expiry date supaya kita bisa dapat datanya, supaya AI bisa membantu kita. Memang bisa karena terbiasa ya Pak, kalau di Indonesia memang harus seperti itu ya, memang harus kita coba boyong, memang it takes time, it's okay, but it takes time to change. Mungkin memang challenge-nya paling banyak di data dan merubah perilaku ya, perilaku dari staff itu sendiri, itu memang takes a lot of time. Itu aja saya ingin saya tambahkan Mbak Dila. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky dan Bu Farah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan peserta yang sudah menumpuk ini ya Bu. Saya ke pertanyaan dari Bapak Riyadi ini. Apakah implementasi AI ini untuk inventory dan sourcing hanya untuk retail atau manufacture based industry, Bu? Atau ada untuk bidang lain juga? Sebenarnya selama ada rules supply and demand, pasti akan ada butuh inventory management ya. Sebenarnya yang kita fokus, Arogia itu bergerak awalnya tidak di manufacture atau retail. Arogia bergerak itu dari healthcare. Kita ingin memanage inventory rumah sakit karena kita tahu betapa complicated inventory rumah sakit. Dari inventory rumah sakit, kita bergerak ke distribution company, logistic company. Kita melihat, oh mereka juga mempunyai kebutuhan yang banyak. Dari situ kita bergerak lagi ke retail, dari situ kita bergerak lagi ke manufacturer, dari manufacturer kita bergerak lagi ke travel industry. So dari sini kita bisa mengkonklusikan bahwa sebenarnya if there's supply and there's demand, kita pasti akan membutuhkan namanya inventory management. Bagaimana kita bisa memanage inventory kita untuk menfulfill demand, bagaimana kita memanage supply supaya bisa terus-menerus match dengan demand-nya. Jadi itu bisa di-apply di seluruh industri. Oke, baik. Semoga cukup terjawab ya Bapak Riyadi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kalau yang pertanyaan sudah dijawab, jika ingin ada komentar atau tambahan juga boleh ya, dipersilakan, silakan open mic aja. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Anis nih. Apakah sistem ini dapat diintegrasikan dengan platform lain yang sudah ada di sebuah perusahaan, Bu? Bisa, justru itu kita akan fit. Kalau saya coba berkaca kalau dari healthcare industry, setiap rumah sakit dia sudah memiliki sistem SIMRS ya kita bilang ya, sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit mereka sudah punya tuh sistem itu yang sudah duduk di rumah sakit, yang sudah biasanya mereka hanya memperlihatkan min and max, atau sistem yang bisa digunakan kalau kita mau mendaftarkan. Nah, itu IMR gitu ya, Electronic Medical Record, itu mereka udah punya. Jadi kita feed data dari sana. Kita feed data dari sistem yang ada, jadi setiap rumah sakit tidak harus merubah sistem yang ada lagi.
kita tinggal connect dengan sistem yang mereka punya, kita tinggal sit down dengan vendor mereka yang mempunyai CMRS ini mereka gunakan, kita duduk dengan mereka, kita yang create data dengan mereka, duduk bersama. Jadi setiap hari bila sistem itu let's say rumah sakit sudah terbiasa menggunakan sistem ini, saya biasa input di sini, ya nggak apa-apa, input saja di situ. Nanti dari inputan itu akan di feed ke AI kita. Jadi kita mencoba meminimalisir perubahan perilaku human, karena bila harus memang di switch terlalu besar itu akan memberikan efek defensif ya, lebih malas gitu jadinya ya. Jadi kita mencoba meminimalisir perubahan yang terlalu banyak. That's why kita coba tidak merubah sistem apapun yang sudah sitting di industri tersebut. Kita hanya coba menjadi perpanjangan tangan dari sistem itu. Oke, sudah terjawab ya Ibu Anis. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Atau sudah cukup jawaban dari Ibu Farah? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis pertanyaannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Pak Ikhwal Arif. Apakah SAP bisa dijadikan raw data dari proses data AI, Bu? Bisa. SAP bisa. Salah satu klien kami menggunakan SAP HANA. Ya, itu bisa kita lakukan. Selama data itu tersedia, selama data itu kita bisa duduk bersama, selama data itu masih bisa kita olah, itu bisa kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Farah. Pak Iqbal, apakah ada pertanyaan lanjutan, Pak? Setelah dijawab oleh Bu Farah? Oke, sepertinya cukup ya, Pak Iqbal. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Riyadi lagi nih, Bu. Sebentar. Apakah AI untuk inventory dan sourcing juga diimplementasikan untuk project-based industry, Bu Farah? Bu Farah masih mute ya? Iya, bisa untuk project-based industry. Karena memang implementasi AI ini itu memang kita customisasi sesuai dengan kebutuhan dari klien. Let's say kayak salah satu yang kita kerjakan itu kita bilang promo optimization ya. Itu berdasarkan dari project mereka yang mereka misalnya melakukan promo, mereka pengen melihat sebenarnya kalau promo seperti apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa memboost sales kita, atau apakah promo yang saya lakukan ini itu sebenarnya memberikan efek revenue yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan. Terus kalau misalnya tidak, salahnya di mana, harusnya seperti apa. Jadi itu kita lakukan berdasarkan project, karena sesuai dengan project dari perusahaan. Jika perusahaan ingin melakukan promo dalam bentuk ini, dalam bentuk itu, kita sesuaikan datanya sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi semua kita customize sesuai dengan kebutuhan dari klien kita. Oke, baik. Sudah terjawab ya Pak Riyadi. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Ada komentar mungkin? Ya, selamat pagi Bu Farah. Pagi, Pak. Jadi, spesifik pertanyaan saya mengenai project base ini karena seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, inventory dan sourcing untuk industri yang project base ini memang jauh berbeda dengan manufaktur base ya, karena di manufaktur base kita bisa ukur waktu segala macam. Yeah. Ya. Nah, project base ini kadang kebutuhan klien itu singkat ya, kadang cepat ya, dan nah ini begitu masalah waktunya, variabel waktu muncul, nah ini planningnya ini yang kadang-kadang ya yang bikin departemen purchasing lah, warehousing lah, ya kan, sampai manajemen untuk menyiapkan dana segala macam ini jadi ribet. Jadi spesifik pertanyaan saya, apakah AI ini ya bisa diimplementasikan, dan kalau bisa diimplementasikan hanya khusus spesifik project base ini, itu di mana? Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Riyadi.
Kalau untuk project base ya memang betul Pak, concernnya memang kita tidak ada historical ya, karena memang sesuai dengan project aja gitu, sesuai dengan apa yang harus dikerjakan, planningnya mungkin agak-agak. Selama ada data, let's say data yang diekspektasikan dari klien, ingin seperti apa tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kita data itu kita akan coba fit dengan industri atau fit dengan projectnya sendiri. Selama data itu ada dan bisa diolah oleh AI, itu masih bisa dilakukan, Pak. Jadi apapun yang AI lakukan, selama kita bisa memprovide datanya, mungkin tidak historical data, tapi expected data. Maksudnya seperti apa nih harus misalnya planningnya, projectnya akan berapa lama, apa yang ingin di-expect menjadi outcome-nya, itu juga merupakan data ya untuk mereka bisa belajar, untuk si AI bisa belajar gitu. Jadi selama itu disediakan, itu bisa dilakukan. Terima kasih, Bu Farah. Ya. Baik, terima kasih Bu Farah dan Pak Riyadi. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ridvan nih Bu. Berapa persen sih Bu error tolerance dalam realisasi penerapan AI dalam inventory management Bu? AI itu error tolerance-nya tergantung dengan, lagi-lagi saya ngomong akan bergantung dengan data. Semakin sedikit data, begini, kalau data yang diberikan 2 hari, AI mungkin hanya bisa memprediksi sampai besok, gitu ya. Tapi kalau data yang diberikan 10 hari, AI bisa memprediksi sampai minggu depan. Kalau data yang diberikan 1 tahun, AI bisa memprediksi sampai tahun depan. Jadi error itu tergantung datanya. Kalau misalnya data yang diberikan 2 hari, tapi mau memprediksi untuk tahun depan, misalnya ya, itu kemungkinan errornya tinggi. Tapi let's say, oke, 2 hari, tapi saya tambahkan data ini, saya tambahkan data ini, saya tambahkan data ini. Kemungkinan errornya akan jauh lebih kecil. Nah, jadi kita fit apa dulu ke AI gitu ya. Tapi kalau misalnya semua lengkap, akurasinya itu ada di 98%. Tapi kalau misalnya tidak lengkap, otomatis akurasinya datanya. Maksudnya lengkap itu yang diberikan makan ke AI semakin sedikit, akan semakin sedikit kemampuan dia untuk memprediksi. Seperti itu. Dan forecastingnya dia. Ya, berarti tergantung apa yang di-fit oleh si perusahaan kepada Rogia gitu ya, Bu. Oke, baik. Pak Ridvan mau ada yang mau ditambahkan, Pak? Ada yang mau dikomentari mungkin, atau ada pertanyaan lanjutan nih dari jawaban Bu Farah? Oke, Silakan, cukup Pak Bu. Ridvan. Jadi memang ininya marginnya sekitar 2% ya. Betul, Terima Pak. kasih, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih, Bu Farah, dari Bapak Wong. Apakah penurunan efisiensi inventory contoh tadi tidak menurunkan service level terkait? Oh maaf, ini ada kenaikan efisiensi maksudnya Bu. Bagaimana Mbak Dilin? Apakah Pak Wong mungkin bisa ditanyakan langsung Pak? Silakan open mic Pak, supaya tidak salah paham. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak. Jadi yang dimaksud adalah ini kan terjadi efisiensi inventory ini karena menggunakan AI. Lebih efisien dah inventory-nya. Tapi terkait dengan service level yang kita berikan, apakah tidak turun gitu dalam contoh itu yang apa namanya dicontohkan itu kan dari industri kesehatan kan? Iya. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Wong. Kalau untuk efisiensi jauh lebih tinggi, pasti yang diharapkan adalah berbanding lurus dengan apa namanya service level ya ke customer. Service levelnya juga akan ikut naik ya Pak, dengan reasonnya seperti ini. Bila mana saya seorang pasien datang ke rumah sakit ingin membeli obat A, obat tersebut tidak ada, saya diminta untuk pasti biasanya ya ke apotek lain untuk mencari obat tersebut. Let's say saya datang dengan BPJS gitu ya, padahal saya berharap itu sudah bisa di-cover dan segala macam. Jadi kalau misalnya inventory-nya lebih efisien, itu tidak akan terjadi. Jadi yang kita ingin dapatkan itu dari inventory
jadi efisien atau terefisiensikan, maka service level juga akan jauh lebih improve ya Pak ya. Itu yang kita harapkan dan itu salah satu contohnya mungkin seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu. Cuman yang saya khawatirkan tadi berarti kan tidak terjadi ya, kan ini stoknya berkurang, tapi tidak mengganggu service level yang ada gitu ya, malah meningkatkan kira-kira gitu Bu ya. Iya betul. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Oke. Pak. Baik, terima kasih Bu Farah dan Pak Wong. Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Peter nih Bu. Jadi nih kalau misalnya dalam data historical sales gitu ya, sebaiknya data yang dimasukkan dalam sistem AI itu yang paling baik dan optimal perlu data historical berapa tahun, Bu? Kalau yang paling baik sebenarnya itu di 3 tahun ya. Kalau kita bisa bilang yang paling standar 3 tahun, lebih baik lagi 5 tahun. Kenapa 3 tahun? Kita ingin melihat keadaan pre-COVID, during COVID, dan pasca COVID. Jadi AI bisa belajar, jangan nanti data yang diberikan hanya 2 tahun pada saat COVID dan post-COVID gitu ya, AI belajar, oh mungkin memang fluktuasinya seperti ini gitu. AI harus mengerti bahwa pada saat perubahan di tahun COVID terjadi itu ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi dia bisa mengeksklud itu, oh ini ada kasus khusus yang terjadi dan dia bisa belajar dari situ. Itu yang mungkin terbaik adalah 3 tahun atau 4 tahun ke belakang ya, sebelum COVID, setelah COVID dan sebelum COVID, saat COVID. 3 sampai 4 tahun. Oke, 3 dan sampai 4 tahun itu datanya dalam bentuk data historical harian atau bulanan, Bu? Historical harian, pastinya historical harian. Kita butuh data dalam per hari, tapi misalnya kalau misalnya memang tergantung company-nya, kalau memang mereka mempunyai data historical di bulanan, itu juga tidak masalah, tapi nanti akan bentuk forecasting-nya pun akan sama gitu ya. Kalau data harian itu kan kita akan bentuknya seperti tadi yang saya demokan, akan memberikan juga harian gitu, when to order-nya, jadi kelihatan oh untuk hari ini misalnya gitu. Bukan untuk bulan ini, tapi kalau mau dibuat bulan ini, data bulanan juga bisa. Tergantung dari kebutuhan industri tersebut. Oke, baik. Sudah terjawab ini kata Pak Peter, Bu. Terima kasih banyak, Bu Farah. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan sharing atau pertanyaan ataupun komentar? Kami persilakan sebelum kita akhiri sesi kita. Saya, Bu. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Salam kenal Bu Farah, Pak Rizky, Bu Mira. Saya tadi kan juga mendengar terkait yang inventory management, di mana dari AI ini bisa menentukan kapan harus melakukan purchasing gitu ya. Jadi wah nih stok ini nih udah saatnya nih begitu-gitu segala macam. Nah, tapi di AI ini bisa sejauh mana sih Bu? Selain apakah cuma menentukan waktunya saja atau sampai dengan wah ini saya ternyata nih wah saat ini udah harus beli nih misal ya. Tapi ternyata harga saat mau beli itu mahal gitu loh. Itu bakal bagaimana ya gitu? Itu aja. Oke Pak. Jadi mungkin saya seperti tadi kalau di demo itu kalau di screen-nya itu ya Pak, itu memperlihatkan untuk membeli hari ini nilainya tidak salah tadi 2 miliar ya. Dan nilai yang harus dibeli itu let's say budget saya cuma punya 500 juta gitu. Bagaimana saya harus sourcing produk-produk ini kalau saya punya 500 juta? Nah, di dalam dashboard tadi diperlihatkan juga criticality-nya. AI juga memberitahukan kepada Anda produk mana yang sebenarnya fast moving dan bisa mengkontribusi revenue lebih cepat ke bisnis Anda. Jadi dia memberikan ini loh produk yang paling kritis harus Anda beli walaupun uang Anda cuma 500 juta misalnya gitu ya. Jadi di situ Bapak bisa mendecide, oh saya cuma mau mengklik 5 SKU nilainya 100 juta, 100 juta, 100 juta, yang criticality-nya yang paling kritis, yang paling fast moving, yang paling memberikan revenue tertinggi kepada saya supaya bisnisnya tidak loss gitu ya. Jadi rekomendasi yang diberikan AI itu salah satu feature-nya adalah criticality itu dia memberikan, kalau yang ada di dalam demo memberikan criticality dari 1 sampai 7.
itu adalah produk yang paling fast moving sampai produk yang paling slow moving, karena itu niatnya adalah untuk bisa menghindari terjadinya pembelian produk slow moving sebagai prioritas. Jadi kita coba memprioritaskan pekerjaan atau memprioritaskan budget yang ada untuk melakukan purchasing terhadap produk-produk yang sebenarnya paling kritis untuk bisnis Anda. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak Arnold. Bu Farah, ini terakhir ada pertanyaan dari Pak Riyadi nih. Ini beliau bilang ini boleh dijawab sekarang atau nanti via email juga bisa gitu. Ini ada beberapa Oke, pertanyaan nih. Mau saya sebutin dulu Bu yang pertama Bu. boleh, silakan. Ini Arogia dalam melayani clients itu apa saja kualitas service level yang diberikan ke clients? Yang pertama Bu. Yang kedua, berapa persen efisiensi dalam inventory management dan cost efisien pada warehousing dan purchasing sesuai pengalaman service klien selama ini? Oke. Serta rata-rata lama waktu yang dibutuhkan. Nah, Ibu mau jawab sekarang apa nanti, Ibu? Oke, saya ada di dalam chat ya itu ya? Dalam Oh chat, Bu. iya, oke oke. Dalam melayani clients, apa saja kualitas service level yang diberikan ke clients? Pak Riyadi boleh dibantu didetailkan maksudnya kualitas service level yang diberikan kepada clients itu bagaimana ya Pak? Jadi standar yang Ibu offer ke klien itu apa saja? Oh oke. Dan Oke. standarnya apa? Terima Oh kasih. standarnya, oke baik. Standar yang kita offer ke klien tadi itu data science ya. Kita mencoba untuk membersihkan data klien bagaimana supaya data itu gini. Data science itu merupakan pintu masuk AI ke suatu bisnis atau ke salah satu feature klien kita. Kita beri contoh, ada 3 purchasing staff yang melakukan input dengan cara yang berbeda-beda. Saya memasukkan Panadol spasi 500 mg. Teman saya melakukan input Panadol underscore 500 mg. Teman saya satu lagi melakukan input Panadol spasi 500 m.g. Itu AI, cara bekerjanya dia langsung kalau misalnya tidak ada AI ya Pak, itu menjadi 3 SKU yang berbeda. Karena ada penulisan yang berbeda gitu ya. Dan di situ akan terjadi error gitu. Ada yang saya lihat, oh ternyata Panadol spasi 500 mg tinggal 1, padahal masih ada Panadol 500 m.g itu masih banyak gitu. Tapi terdeteksinya beda. Dan disitulah service paling utama kita yang kita bilang sebagai entry point kita ke suatu bisnis, di mana AI itu sudah bisa membaca pada saat saya memasukkan. Jadi saya tidak harus merubah cara kerja saya. Teman saya tidak harus merubah cara kerjanya dia juga. Masukkan dengan cara dia Panadol 500 mg, Panadol 500 g, tapi AI langsung menangkap, oh maksudnya adalah produk ini. Dimasukkanlah ke dalam data menjadi satu SKU yang sama. Gitu. Itulah menjadi entry level dari AI untuk misalnya untuk purchasing timnya ya, untuk entry data ya. Dari situ kita coba cleanse, kita coba categorize. Nah, service-nya setelah dari situ apa? Ada inventory manager, dan order manager yang tadi saya sudah jelaskan. Dari situ apalagi, dari situ kita biasanya bergerak ke reporting. Karena dari situ mereka biasanya memiliki kebutuhan, Mbak Farah saya butuh dong budget reporting juga di AI kan gitu ya. Itu seperti apa? Misalnya budget reporting untuk apa kegunaannya? Untuk saya bisa memprediksi budget saya tahun depan itu seperti apa. Untuk saya bisa memprediksi berapa budget yang saya harus minta ke direktur di tahun berikutnya, misalnya gitu. Oh, itu bisa dilakukan juga. Jadi tergantung kebutuhan kredit limit misalnya dari distributor gitu ya. Saya punya ini nih apa namanya klien saya yang prinsipal A, prinsipal B gitu ya. Pasti kredit limitnya akan berbeda-beda. Hospital A, hospital B, kredit limitnya akan berbeda-beda. Jadi dia bisa melakukan untuk kredit limit reporting berdasarkan dari performa dari si principal or dari kliennya atau customer-nya gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk solusi kita fokusnya memang ada di 3 Pak Riyadi. Itu di data science, di inventory, dan juga di otomasi reporting. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Pak?
Ya, jelas, Bu. Oke, baik. Berapa persen efisiensi dalam inventory management dan cost efficient pada warehousing purchasing sesuai dengan pengalaman service klien selama ini? Oke, kalau efisiensi dalam inventory management tadi saya mungkin 98% akurasi, berarti efisiensinya saya bisa kasih lihat tadi di dalam percentage. Sebentar ya, saya coba share. Kalau efisiensi terhadap amount ya, kalau percentage mungkin saya cuma bisa menjawab kalau percentage itu 98% akurasinya. Bisa lebih bila datanya lebih banyak, semakin banyak data semakin akurat dia. Dan ini yang kita lihat dari graf yang kedua ya Pak ya di sini. Graf kedua itu inilah efisiensi yang terjadi di salah satu klien kita setelah dia mengimplementasi AI. Overstock dia dari nilainya 40 miliar. Pada saat dia implementasi AI di bulan Februari, overstock turun menjadi 10 miliar. Ini efisiensi yang terjadi di klien dan ini untuk optimal stoknya nilainya naik. Jadi ini salah satu contoh efisiensi dari inventory management. Begitu, Pak Riyadi. Sorry, cost efficiency purchasing. Oke, rata-rata berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan efisiensi tersebut ya Pak ya? Kalau waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan efisiensi tergantung ini, saya tidak bisa merata-ratakan. Itu semua tergantung dari staff purchasing sendiri ya. Jadi ada beberapa tim yang mungkin reluctant untuk percaya terhadap AI. Jadi waktu yang dibutuhkan itu as soon as possible mereka ready untuk implement ini gitu. Jadi tergantung dari merekanya sendiri how long does it takes for them to actually trust AI. Jadi kalau misalnya memang belum bisa pasti waktunya akan lebih lama. Tadi yang saya jelaskan setahun itu waktu yang cukup lama untuk saya mencoba mengconvince kalau AI ini bisa memberikan efisiensi. Jadi pada saat dalam setahun itu mereka kadang pakai kadang enggak. Jadi masih naik turun sampai akhirnya mereka bisa fully implement. Baru di situ terlihat efisiensi yang terjadi di inventory management mereka. Tapi biasanya 2-3 bulan karena sudah include di dalam trial. Gitu sih, Pak Riyadi. Kita butuhkan trial 2-3 bulan atau sebulan kadang juga bisa. Baik, Bu Farah, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Pak. Sukses selalu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Riyadi dan Bu Farah. Ini karena sudah tidak terasa udah hampir 1,5 jam juga kita bersama ini di acara webinar ini. Sebelum saya tutup, Pak Rizky mungkin ada ya kesimpulan yang mau disampaikan, Pak? Atau ada tanggapan? Silakan, Pak. Terima kasih Bu Farah dan Mbak Dylan. Saya melihat ini cukup powerful ya. Bisa reduce cost, reduce inventory, sama reduce error atau reduce satu yang tidak efisien di perusahaan itu ya. Saya sih tetap melihat bahwa ini akan sedikit banyak ya, mohon maaf, akan menggantikan peran dari tim purchasing atau procurement. Dari yang tadi butuh 3 orang misalnya, ya paling enggak cuma butuh 1 manajer untuk bilang yes or no doang. Bukan begitu kan Bu ya? Iya. Ya, tetap akan bisa ditaruh di tempat lain ya Pak ya. Terus yang kedua Bu, saya pengen tahu apakah sudah ada tahapan selanjutnya dari AI di mana AI bisa melakukan kolaboratif dengan berbagai gadget yang digunakan dalam industri supply chain, contoh scanner, barcode, atau dengan GPS. Kalau itu bisa apalagi sudah namanya mungkin kolaboratif AI di mana pabrik 1 di Jakarta, pabrik 2 di Semarang, pabrik 3 di Makassar saling bisa terhubung datanya akan menjadi data nasional di mana kalau itu bisa terjadi udah kita nggak usah kerja sama sekali, mohon maaf. Saya agak pelan ngomongnya.
Masih kita develop, Pak. Kita masih mirroring pada government. Ada salah satu project government di Australia untuk agriculture ya, di mana dia bisa men-tracking pertumbuhan dari tanaman mereka dengan secara offline. Walaupun tanpa menggunakan internet, mereka bisa mendeteksi mana yang terkena hama, mana yang baik dan healthy gitu ya. Itu kita masih in development, mungkin memang belum kita fokuskan ke sekarang karena memang apa ya, belum ready ke situ ya, karena untuk seperti RFID dan segala macam pun itu masih belum fully implement, belum fully melek lah ya Indonesia ya Pak. Untuk kalau saya lihat dari healthcare, saya ngeliat dari sisi healthcare ya, belum bisa. Jadi memang belum saatnya kita implementasi itu, Mbak. Tapi memang sedang kita develop untuk sesuatu yang seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kita bisa nanti janjian ketemu, bisa pengen belajar lebih banyak lagi. Siap, Pak Rizky. Siap. Oke. Atau saya masukkan ke grup supply chain ya, Bu Farah Boleh, ya. boleh, Iya. boleh Pak. Nanti minta Kita WA-nya sebentar. aja. Baik. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bu Farah, mungkin ada closing statement, Bu. Ada kesimpulan dari apa yang sudah di-sharing pada hari ini, Bu? Dipersilakan. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Rizky, Mbak Dilan, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan pertanyaannya dan memberikan waktu kepada saya untuk bisa sharing. Memang sedikit banyak ilmu saya. Mungkin tadi ada satu pertanyaan yang saya harus skip ya karena technical dan saya harus jawab nanti. Memang saat sekarang era digital 4.0 kita memang harus ready karena nggak cuman kita ya, even government aja sekarang sudah mulai mengerti betapa butuhnya digitalisasi di dalam sektor industri-industri yang ada. Jadi untuk bisa kita compete di masa depan itu kita nggak bisa bergerak dengan cara tradisional. Dengan cara tradisional 2-3 tahun ke depan kita sudah ketinggalan karena AI is already here, the future is already now happening. If you want to move faster, if you want to have a bigger business and saving your costs and efficient, making your business more efficient, kita harus juga bisa mau berubah karena change is perubahan itu pasti gitu ya. Jadi memang di Indonesia merupakan market yang challenging, apalagi dengan traditional way of working, business process yang masih traditional, but we can show the world that we also ready gitu ya. So hopefully this sharing session bisa memberikan inspirasi masing-masing buat saya dan buat teman-teman. Saya bisa sharing bersama, siapa tahu kita bisa sharing lagi ke depannya nanti untuk mungkin hopefully nanti kita bisa sharing bersama-sama dengan beberapa source yang bisnisnya sudah implementasi AI dan memperlihatkan bahwa AI itu memang sesuatu yang membantu dan diperlukan untuk sebuah bisnis. So again, thank you very much. Saya berharap untuk bisa terus berkomunikasi dengan Pak Rizky dan teman-teman, dan mungkin nanti Mbak Dilan juga ke depannya, siapa tahu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Farah. Oh ya Bu, ini banyak ada beberapa juga yang ingin meminta file materinya, apakah boleh di-share nanti Bu? Oh ya, boleh. Saya Oke, lakukan baik. perubahan sedikit dari terakhir iya. yang saya kirimkan, nanti saya kirimkan. Oke, baik. Jadi materi nanti akan saya share ya Bapak dan Ibu, akan ada update sedikit tadi Bu Farah. Oke, terima kasih banyak Bu Farah dan Pak Rizky sudah berkenan hadir untuk sharing pada pagi hari ini kepada kami, pada alumni. Semoga webinar hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di webinar-webinar kita berikutnya. Kepada Bapak dan Ibu peserta, kami mohon untuk dapat mengisi kuesioner yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Oke, baik. Saya tutup dengan salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bapak Ibu. Saya mau gimana ya,
Rashid boleh stop recording dulu, Syed.